studi program standar internasional dalam bidang manajemen dan bisnis berdasarkan pengembangan ilmu pengetahuan yang berbasis teknologi digital serta berkontribusi pada pengembangan ekonomi sosial masyarakat pada tahun 2023. Dan untuk mencapai visi tersebut, kami berkomitmen menghasilkan lulusan menyelenggarakan penelitian dan pengabdian masyarakat di bidang manajemen bisnis berbasis digital yang berstandar internasional melalui kolaborasi inovatif bersama pemerintah, industri, media, dan komunitas yang berkontribusi secara luas bagi pertumbuhan ekonomi dan sosial masyarakat. Dalam hal mutu, efektivitas, dan kualitas program pengajaran serta proses pembelajaran, Magister Manajemen Telkom University telah memperoleh pengakuan berskala nasional dan internasional, terbukti dengan telah terakreditasi oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (PT), Alliance of Business Education and Scholarship for Tomorrow (ABES 21), serta ISO 20001-2018. Magister Manajemen Telkom University menerapkan sistem metode belajar studi kasus yang didukung oleh tim pengajar berkompetensi tinggi serta berpengalaman, tergambar dari banyaknya dukungan profesor dan doktor dari berbagai disiplin ilmu. Hai, saya Siska Noviaristanti PhD. Semangat pagi, saya Dr. Palti Marulitua Sitorus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dr. Ratri Wahyuning Tias. Semangat pagi. Halo, nama saya Insinyur Dodi Tricahyono MM PhD. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dr. Astri Gina. Semangat pagi. Perkenalkan, nama saya Profesor Dr. Heru Tugiman. Hai, semangat pagi. Saya Dr. Dian Indiati, SHSE MSI. Assalamualaikum. Perkenalkan, nama saya Dr. Maya Arianti. Hai, nama saya Anissa Firly. Halo, saya Dadan Rahadian. Hai, saya Indrawati. Hai, saya Riko Hendrawan. Hai, saya Heri Rawan. Hai, saya Ganda Ramantoko. Saya Edi Wicara. Kita udah nyoba ini, di rekrutmen sistem ini, robotik atau AI gitu ya, artificial intelligence itu kita pakai. Berikut petikan wawancara eksklusif jurnalis CNBC Indonesia Tito Bosnia bersama Direktur Utama Angkasa Pura II berikut ini. Kita tidak lagi hanya sekedar fokus di hard infrastructure saja, tapi kita juga mulai mengembangkan kombinasi antara hard infrastructure dan soft infrastructure. Proses belajar mengajar dengan metode tersebut mampu mengembangkan potensi diri serta meningkatkan kemampuan eksplorasi dan analitikal mahasiswa dalam pemecahan sebuah masalah. Kami memberikan kesempatan kepada putra-putri bangsa untuk menjadi the next future digital business leader melalui beberapa pemilihan kelas serta program peminatan yang dapat disesuaikan dengan preferensi mahasiswa sehingga mampu menunjang karir profesional dalam berbagai bidang pekerjaan. Dalam mendukung seluruh kegiatan akademik tersebut, kami menyediakan sarana dan prasarana terbaik. Kami berkomitmen untuk terus mengembangkan fasilitas penunjang kegiatan akademik agar tercipta suasana belajar yang nyaman dan kondusif. Magister Manajemen Telkom University menjalin kerjasama dengan perusahaan dalam dan luar negeri untuk memperkuat sinergi antara akademisi dengan pelaku industri. Sebagai perguruan tinggi, kerjasama ini akan memberikan banyak manfaat, khususnya bagi kesiapan mahasiswa dalam menghadapi segala perubahan yang terjadi di berbagai bidang industri. Selain itu, kami juga bekerja sama dengan beberapa lembaga pendidikan untuk meningkatkan mutu sumber daya manusia serta kelancaran alih ilmu pengetahuan, teknologi, dan informasi.
Setiap tahunnya, dosen dan mahasiswa Magister Manajemen Telkom University secara konsisten menghasilkan publikasi ilmiah berskala nasional dan internasional. Selain itu, pengabdian kepada masyarakat juga selalu dilakukan sebagai bentuk kontribusi pada negeri sesuai dengan Tridharma Perguruan Tinggi. Selamat sore Bapak dan Ibu semuanya. Alhamdulillah kita kembali lagi bertemu di dalam rangkaian acara webinar series online. Adalah bagaimana mencegah pandemi COVID ini muncul atau mencegah pasar menjadi klaster lah kira-kira begitu. Magister Manajemen Telkom University banyak melahirkan lulusan-lulusan terbaik yang tersebar di berbagai profesi, meliputi akademisi maupun praktisi di dalam dan luar negeri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Setianto Hantoro. Saya adalah alumni Magister Manajemen TELU tahun 2003 yang pada saat itu bernama Sekolah Tinggi Manajemen Bandung. Saya saat ini bekerja sebagai CEO atau Direktur Utama dari Telkomsel. Pengalaman saya berkuliah di TELU yang pada saat itu bernama Sekolah Tinggi Manajemen Bandung memberikan pengetahuan dan pengalaman terutama dalam hal pemecahan masalah. Nah, jadi kepada adik-adik yang akan mendaftar ke TELU, saya rasa kalian akan memperoleh pengalaman dan pengetahuan yang sama berharganya dengan saya. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rima Afriani Kusuma Dewi. Saya merupakan alumni Koop 8 Telkom University. Saat ini saya aktif sebagai pengajar di beberapa universitas, salah satunya adalah Universitas Telkom. Selain menjadi pengajar, saya juga aktif menjalankan beberapa bisnis, salah satunya adalah bisnis wedding organizer. Kesan-kesan saya selama kuliah di adalah skill atau kemampuan negosiasi, teknik presentasi, dan public speaking saya sangat terasah. Hal itu semua dapat saya lakukan dan diaplikasikan di beberapa bisnis yang saya jalankan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jaji Ahmad Sarjana. Sebagai lulusan dari Bistel Angkatan 1 IM Telkom atau sekarang adalah Telkom University, sangat bangga terhadap apa yang telah dicapai oleh sekolah ini. Betapa bahwa saya yang memang dari dunia bisnis bisa memperoleh suatu pengayaan dengan banyak teori-teori akademis di bidang bisnis telekomunikasi terbaru, karena pengajarnya adalah terdiri dari para akademisi, juga dari praktisi, dan juga bahkan regulator-regulator yang sangat cocok dalam dunia yang sangat bersaing ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tengku Ferdi Febrian. Saya adalah alumni dari program Magister Management Telkom University. Saat ini kesibukan saya sebagai seorang konsultan di salah satu perusahaan advertising agency terbesar Indonesia, Publicis Group Indonesia. Selain itu juga saya juga membangun satu bisnis kecil bersama keluarga saya, bersama istri saya di bidang kuliner. Dengan ilmu yang saya dapatkan di Telkom University, banyak sekali hal yang membuat saya lebih bisa memaksimalkan dalam menstrukturkan cara berpikir dan menstrategikan satu pola komunikasi, bagaimana mengkomunikasikan our school of thought kepada audiens, bagaimana kita menstrukturkan cara kita berpikir dan menjual sebuah konsep marketing. Demi terciptanya pemimpin masa depan terbaik, Magister Manajemen Telkom University berkomitmen untuk terus mengembangkan kompetensi dan kualitas, menghasilkan inovasi-inovasi terbaru dalam mendukung kemajuan ilmu pengetahuan di bidang manajemen bisnis berbasis teknologi digital, serta bersinergi untuk membuat perubahan bagi bangsa Indonesia dan dunia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bapak Ibu semuanya. Saya ucapkan terima kasih banyak atas kehadirannya di acara Ngopi Online bareng Masih bersama saya Ardan Gani Assalam.
Baik, seperti biasa saya ingin cek dulu nih semangat dari Bapak Ibu semua ya dan juga Akang Teteh yang hadir dalam acara kita kali ini. Jika saya mengucapkan semangat pagi, tolong dijawab dengan pagi, pagi, dan pagi. Baik, saya cek ya Bapak Ibu ya. Siap. Semangat pagi. Pagi. Baik, terima kasih banyak Bapak Ibu semua ya. Baik, seperti biasa di acara Ngopi Online kali ini adalah untuk membahas mengenai Telyu ya Bapak Ibu semuanya. Jadi bagi Bapak Ibu Akang Teteh yang mungkin sekarang masih sedang mencari kampus untuk studi lanjut khususnya di jurusan Magister Manajemen. Nah, saat ini acara ini akan mengupas tuntas apa itu Magister Manajemen yang ada di Telkom University. Tentunya apa saja konsentrasi yang ada di Magister Manajemen Telkom University. Baik, untuk saat ini narasumber yang kita akan saksikan pemaparan materinya, yang pertama itu ada Bapak Dr. Palti. Selamat sore Bapak Palti. Selamat sore Fardan dan selamat sore semangat pagi semuanya untuk kita. Pagi Pak. Siap, terima kasih Bapak sudah hadir menyempatkan waktunya untuk menjadi narasumber dalam acara Ngopi Online. Dan juga di sini ada narasumber kedua yaitu ada Ibu Insinyur Hendrina Bahtari Kadang MM. Selamat sore Ibu. Oke, pagi masih di mute Ibu nampaknya. Punten. Masih di mute Bu Hendrina masih di mute. Ya. Oh iya. Ah ya. Pagi. Ya, pagi Ibu. Pagi. Terima kasih Ibu sudah hadir di acara Ngopi Online kali ini. Baik, terima kasih juga kepada Bapak Ibu Akang Teteh yang selalu senantiasa hadir menantikan acara Ngopi Online bareng MM ya. Baik, minggu kemarin kita sudah ada sponsor dari Kopilah dulu gitu ya. Sekarang alhamdulillah Ibu Hendrina sebagai narasumber juga mensponsori acara Ngopi Online ini. Terima kasih banyak Ibu Hendrina. Terima kasih. Terima kasih Bu. Baik, nanti untuk Bapak Ibu Akang Teteh akan ada sedikit hadiah gift ya. Nanti untuk giftnya nanti akan saya beritahu cara untuk mendapatkannya. Jadi untuk stay tune tetap bersama Ngopi Online bareng MM. Baik, untuk acara ini tadi ya untuk menjawab gitu ya pertanyaan-pertanyaan dari Bapak Ibu Akang Teteh yang masih mungkin ragu ataupun bingung gitu ya, apakah saya mau studi lanjut di MM atau tidak, terus nanti di MM itu nanti konsentrasinya apa saja, dosennya siapa aja gitu ya. Nah ini acara ini untuk menjawab semua keraguan-keraguan, penasaran-penasarannya Bapak Ibu dan Akang Teteh semuanya ya. Nah baik, untuk acara kita kali ini temanya adalah operation digital gitu ya Pak Palti ya, untuk betul. Temanya. Baik. Untuk itu sebelum kita mulai acaranya, tentunya kita harus kenalan dulu nih sama narasumber kita kali ini ya. Ada Pak Palti, ada Bu Hendrina. Sebenarnya siapa sih Pak Palti, siapa sih Bu Hendrina gitu. Untuk itu kita saksikan dulu video profil dari para narasumber kita kali ini. Baik, silakan Pak Tias.
Baik, terima kasih banyak Pak Tias. Jadi Bapak Ibu, Akang Tede sudah mengenal nih, ternyata Bapak Palti ini adalah salah satu dosen dari MMTLU ternyata gitu ya. Dan saat ini beliau adalah koordinator dari konsentrasi finansial teknologi atau fintech dan juga pengajar di operasi ya Pak, manajemen operasi. Baik. Nah, baik, terima kasih Pak Palti. Dan tadi juga kita sudah mengenal Ibu Hendrina gitu ya. Ternyata Ibu Hendrina ini juga salah satu alumni dari MMTLU gitu yang sekarang sedang di Telkom ya Bu ya. Baik. Baik Pak Palti, untuk menghemat waktu karena waktu kita juga singkat ya Pak dan Bu Hendrina. Kalau begitu saya akan mulai ke Pak Palti dulu deh gitu ya sebagai narasumber yang pertama. Nanti setelah Pak Palti saya akan ke Bu Hendrina. Baik Pak Palti, ini pertanyaan yang mungkin akan selalu saya tanyakan kepada setiap dosen sebelum mulai ya Pak. Iya, siap. Gini Pak Palti, saya ingin menanyakan dulu apa sih sebenarnya yang harus dipersiapkan oleh Bapak Ibu Akang Teteh yang ingin melanjutkan studi lanjutnya itu di S2 manajemen gitu Pak. Apa yang harus dipersiapkan, terus mungkin nggak sih Pak kalau kita beda jurusan di S1-nya gitu. Mungkin itu ya Pak yang ingin saya tanyakan kepada Bapak pertama kali Pak. Mangga. Baik, terima kasih Kang Ardan ya. Dan juga semuanya yang hadir di platform Zoom ini ya. Tapi gambarnya nggak terlihat ya, memang sengaja Pak Wardan. Wajah-wajah video mereka nggak kelihatan atau di saya saja? Malu-malu nampaknya Pak. Malu-malu, baik, nggak apa-apa ya. Baik, selamat sore untuk kita semuanya. Jadi memang kalau kita lihat sekarang perkuliahan di S1 itu sudah cukup baik ya, apalagi kalau Anda datang dari S1 terapan ya. Jadi ketika kita ingin bekerja itu sudah langsung ngeklik begitu ya, ngeklik. Tapi sering sekali ya ketika kita masuk kepada sebuah dunia bisnis ya, dunia bisnis kita perlu ditambahkan kemampuan analisa yang bagus ya. Kemampuan analisa yang bagus, kemudian kita juga harus mempunyai feeling ya, feeling untuk mendapatkan sebuah bisnis yang serp bagi kita itu. Ini laku atau enggak nih bisnis saya ini gitu kan. Kemudian apakah jalan saya ini adalah di jalan yang lurus ya, ataukah ini adalah hanya semacam teori saja begitu ya. Nah, kalau Anda ingin membutuhkan prakteknya, nah maka ambillah magister manajemen. Nah, kemudian calon-calon mahasiswa biasanya memang di awal-awal itu dia akan kaget setengah mati gitu ya. Setengah mati karena apa? Karena di kelasnya, di kelas kita di Telkom University yang saya ikuti, yang kami jalani, kami bangun sejak dulu begitu ya. Mereka lihat loh kok ini kok seperti perusahaan beneran gitu ya. Karena apa? Karena ada kasus yang harus dikerjakan, setiap malam paling tidak ada satu begitu ya. Kemudian contoh-contohnya, case-nya itu adalah benar-benar case yang mungkin gampang kita gapai dan gampang kita ukur nih gimana ini cara kerjanya sebuah perusahaan atau bisnis. Jadi kalau Anda ingin ingin masuk ke sebuah magister manajemen, misalkan saja Universitas Telkom, magister manajemennya, maka Anda nggak usah ragu. Latar belakang Anda hukum, jalan, ya. Latar belakang Anda adalah dari teknik, apalagi berarti di sisi manajemennya Anda dipoles, gitu ya. Oh, saya datang dari manajemen. Oh, inline, sangat-sangat inline. Oh, maka kemampuan Anda jauh lebih cepat diakselerasi dengan pengetahuan-pengetahuan di magister manajemen. Oh, saya datang dari seni. Why not? Gitu kan? Karena apa? Karena orang seni juga butuh yang disebut dengan manajemen. Nah, bagaimana membuat yang disebut dengan production house supaya mendatangkan uang yang banyak, kemudian bagaimana mengatur kualitasnya supaya bagus kualitasnya nanti, semuanya itu didapatkan di magister manajemen. Oh, saya datang dari latar belakang saya itu adalah sudah bekerja. Bekerjanya itu adalah pegawai negeri sipil. Why not? Gitu ya. Karena apa? Karena pegawai negeri sipil juga dia butuh melakukan namanya mitigasi risiko. Nah, maka di magister manajemen belajar itu pasti. Belajar memitigasi sebuah risiko. Untuk apa? Untuk kita tahu, mengukur
Nanti kalau ini gagal, nah seberapa besar kegagalan saya. Sebab kalau kita bisa mengukur, Pak Ardan dan teman-teman semuanya, maka kita juga mudah untuk melakukan yang disebut dengan berapa biaya yang harus kita ukur. Demikian barangkali pengantarnya. Baik, terima kasih banyak Pak Fatih. Jadi jangan khawatir bagi Bapak Ibu Akang Teteh yang ingin melanjutkan. Kalau terkendala misalkan tadi, waduh latar belakang saya bukan manajemen, jangan khawatir ya Bapak Fatih. Semua manajemen itu menyentuh semua aspek gitu ya Pak. Iya, betul sekali ya. Terima kasih banyak Pak Fatih. Oke, baik, kalau begitu tanpa menunggu waktu lama nih, kayaknya udah pada penasaran dengan materi yang akan Bapak sampaikan tentang tema kali ini. Tapi mohon maaf Bapak, waktunya 20 menit ya Bapak. Oke, baik. Baik. Selanjutnya saya persilahkan kepada Bapak untuk menyampaikan materi kali ini. Mangga Bapak. Ya, baik. Saya tidak menampilkan sebuah slide begitu ya. Nanti akan dipertajam sama rekan saya Bu Hendrina ya. Tapi saya ingin bercerita sedikit dulu di era yang sekarang ya, terkait dengan operation digital ya. Pastilah ini akang-akang di sini ya, yang yang suka doyan bola ya, di Piala Eropa atau juga Copa America ya. Mereka sangat disibukkan dengan namanya operation ya. Bagaimana menghandle ya sebuah pertandingan mulai dari perencanaannya sampai pertandingannya selesai dan juga ketika bertandingnya. Nah, maka ketika kita mempunyai yang disebut dengan operation, sesungguhnya adalah kita ingin mengolah sesuatu input berubah menjadi output yang bagus. Nah, jadi kalau di operation sering sekali disebut dengan garbage in, garbage out, gitu kan? Nah, tapi kalau kita belajar tentang operations management, maka kita mencoba meminimize. Kalau misalkan raw materialnya itu sedikit buruk, tapi karena diproses dengan baik, maka outputnya bisa lebih bagus, lebih bagus. Kemudian di dalam operation kita juga cerita yang disebut dengan quality, kualitas. Ya, kualitas itu bukanlah barang yang mewah lagi sekarang. Kalau dulu dikatakan kalau harganya mahal, maka kualitasnya selalu bagus. Oh, enggak juga. Ya, enggak juga. Nah, operations management ini memperlihatkan ya bahwa ada trade-off biaya atau cost yang Anda keluarkan dengan kualitas yang Anda terima. Ya memang maunya orang itu adalah selalu mendapatkan biaya yang lebih rendah, kualitasnya bagus. Barangnya apa itu? Ya mungkin saja kalau di akhir sekarang ini kita sebut barangnya barang Korea, ya. Tapi kalau harganya murah, barangnya jelek, ada mengatakan itu adalah barangnya adalah Cina, gitu ya. Saya nggak tahu juga. Tapi yang jelas bahwa produk-produk itu berusaha di manage dan juga dikalkulasi berapa biayanya sehingga mendapatkan standar kualitas yang lebih bagus. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, di dalam operation kita juga harus memperhatikan bagaimana cara mengukur sebuah alat yang kita gunakan. Gitu kan? Nah, nanti ini banyak diceritakan oleh Bu Hendrina ya. Alatnya itu harus kita harus kita kalibrasi. Nah, teman-teman semuanya yang ikut ngopi sore hari ini, gitu ya. Euro 2020 yang diselenggarakan 2021. Tadi pagi saya coba baca di sebuah majalah teknologi ya. Bagaimana mengkalibrasi alat yang namanya itu adalah VAR gitu ya. Victor Alfa Romeo ya. Ini yang sering diperdebatkan. Ketika kemarin pertandingan antara England dengan Denmark itu ya. Jadi penaltinya gol keduanya Inggris itu katanya nggak sah gitu ya. Sterling itu katanya pura-pura atau diving gitu kan, diving. Kok nggak dibuka ininya, VAR-nya gitu kan? Kok nggak dibuka VAR-nya? Loh ngapain dibuka? Orang langsung dilihat gitu kan sama si wasitnya karena jaraknya itu kurang dari 7 meter. Jadi kalau kurang dari 7 meter katanya boleh dibuka, boleh enggak gitu kan? Boleh dibuka, boleh enggak. Jadi wasitnya ada dekat. Saya bukan karena membela Inggris ya, bukan ya. Tapi yang jelas bahwa kalau dia kurang dari 7 meter dia boleh. Kurang dari 10 meter dia boleh tidak memanggilnya. Nah, VAR itu alatnya itu perlu
kalibrasi, ya dikalibrasi. Nah, kapan terakhir dikalibrasi katanya? Itu pertanyaan paling hot di di sosmed di Eropa, tentunya. Di Indonesia jarang sekali berbicara kayak gitu ya. Di Indonesia berbicara taruhannya siapa yang menang nih kira-kira gitu kan di Indonesia gitu ya. Atau waduh, siapa namanya Garlis, cakep banget gitu bagi ibu-ibu kalau yang suka itu pemain bola, biasanya yang dilihatnya itu adalah tubuh pemain bolanya gitu ya. Kalau wanita-wanita seperti itu. Tapi ini tidak. Ya, jadi kalau di Eropa itu yang paling dibicarakan kapan terakhir dikalibrasi, kata. Jangan-jangan nggak hidup pada saat itu, kata, sehingga nggak bisa dibuka itu. Nah, ini persoalan. Dalam operation management, alat atau tools untuk menciptakan sebuah produk yang bagus itu perlu dikalibrasi. Nah, ketika kita lakukan kalibrasi, maka orang akan percaya bahwa ini adalah fair. Ini adalah benar, alatnya ini adalah benar, produknya ini adalah produk yang sudah dilakukan sebuah pengujian alat, gitu ya. Saya kebetulan pernah kerja di Toyota Astra, ya, jauh sebelum saya jadi dosen, saya pernah bekerja di Astra, ya. Jadi di Astra itu kerjaan saya ngapain, Pak Ardan? Kerjaan saya itu adalah hanya nempelin stiker gitu, stiker yang ada kalau di sebelah kanan kalau Toyota ada tulisannya oke, cek oke gitu ya. Nah, itu tugas saya hanya itu. Tapi tentunya tidak hanya sekedar menempel stiker gitu, ngapain digaji kalau hanya nempel stiker doang gitu ya. Tapi saya harus menguji dulu, ini mobil ini layak jalan atau tidak. Mobil ini sudah bisa dibawa kencang atau tidak. Dikasih beban berapa ton begitu ya, udah bisa atau enggak. Itu kami lakukan. Nah, kalau itu sudah berlangsung, maka kita tempel stiker. Itulah model-model kalibrasi yang sudah sering kita gunakan. Tapi kalau di industri, maka oleh pihak perindustrian, ya, itu selalu jangan sampai ada orang dikorbankan. Bisa pekerjaan yang jadi korban atau juga pengguna dari produk Anda itu jadi korban gitu ya. Oh, ini nggak sesuai dengan spek gitu ya. Nggak sesuai dengan spek. Tadi pagi saya mencoba mengukur tekanan darah saya gitu ya. Tekanan darah saya pakai Omron gitu kan, pakai Omron. Saya biasanya selalu saya ukur begitu ya. Tiap sekali seminggu saya ukur. Tapi tadi nggak bisa saya ukur. Kenapa? Karena alatnya itu sudah langsung naik tiba-tiba, udah langsung 200-an begidu ya. Nah, ini udah nggak benar nih. Belum dipakai udah langsung 200 gitu kan. Berarti kan nggak pernah dikalibrasi. Belum saya tempel di tangan saya, dia sudah langsung 200 begitu ya. Apalagi saya tempel dalam hati saya, ya udah nggak usah lah. Berarti ini udah rusak. Nah, ini perlu dilakukan kalibrasi atau juga harus diganti begitu. Nah, itulah pentingnya operations-nya. Nah, sekarang di dunia yang digital, operation digital itu tentu dia adalah lebih murah tentunya, lebih cepat hasilnya, tentu adalah dia lebih presisi. Dia lebih presisi. Jadi ada 3, presisi, murah, dan cepat. Nah, 3 inilah yang kita sebut sebagai competitive advantage daripada sebuah operation. Ada 3. Cost leadership, biayanya harus lebih murah. Kemudian quick response, dia harus cepat. Waktunya cepat, cycle time-nya cepat. Kemudian yang ketiga dia adalah differentiate, harus berkualitas. Jadi 3 tadi. Jadi competitive advantage di operation itulah yang coba kita bahas pada sore hari ini. Nah, itu barangkali pengantar dari saya, Pak Ardan. Ya, nanti akan dilengkapi oleh Ibu Henrina dan sisanya nanti kita lebih bisa banyak lagi discuss yang menarik. Silakan Pak Ardan. Baik, terima kasih banyak Pak Palti atas pengantarnya. Jadi sekarang kita saya minum dulu kopi saya. Mangga. Ya, siap. Acara ngopi harus ngopi ya Pak ya? Ya, ngopi dong, harus ya. Siap. Baik. Kalau begitu dilanjut dengan materi dari Ibu Henrina ya Pak Palti ya untuk melanjutkan materinya. Baik, kalau begitu kita bergabung dengan Bu Henrina. Selamat. Baik. Ya, Ibu. Halo Ibu, sudah bergabung ya? Baik, selamat siang. Selamat siang. Mungkin tidak terlalu presisi seperti yang tadi Pak Palti bilang bahwa akan membahas detail, tapi saya bercerita dari awal dulu bagaimana digital operation mulai kami gunakan di laboratorium. Nah,
dimulai dari adanya program pemerintah. Maaf suara saya serak, memang udah berapa hari ini udaranya dingin sekali. Program pemerintah sehingga Telkom menginisiasi untuk mendukung transformasi digital di Indonesia dengan membangun ekosistem kreatif di Telkom Group. Dan tentunya di tempat saya digital operation sebagai laboratorium. Mungkin ini saya lewat saya S1 dari elektro, S2 pembimbing saya Pak Palti. Jadi benar kata Bapak bahwa sangat menunjang kalau kita melanjutkan sekolah kita untuk mengambil S2 karena banyak hal seperti nanti yang akan saya cerita bagaimana saya membuat digital touchpoint itu adalah akar dari setelah saya mengikuti selesai kuliah S2 manajemen di Telyu. Nah, bagaimana dengan Telkom Group? Telkom sendiri waktu itu tahun 2019 dinobatkan sebagai Indonesia IoT Service Provider of the Year oleh Frost dan Sullivan se-Asia Pacific Best Award. Nah, digital mindset itu tumbuh dari adanya budaya, dari all mindset menjadi new mindset. Lalu didukung oleh kapabilitas teknologi dan proses dari tradisional menjadi digital. Nah, di mana perusahaan akan membuat strategi, ya, dalam hal ini Telkom membuat portfolio oriented untuk output customer oriented. Di mana Telkom sendiri itu ada dibagi atas 3 digital business, yaitu connectivity, platform, dan services. Begitu kalau di Telkom Group. Lalu bagaimana dengan transformasi yang sudah dilakukan, dimulai dari fixed line-nya terhadap layanan, dimulai dari fixed line, lalu ada Infocom, lalu time, lalu digital time, kemudian dari customer-nya dimulai dari product centric, lalu customer centric, dan sekarang adalah sejak tahun 2016 menjadi customer facing unit. Lalu infrastrukturnya seperti apa, dimulai dari Telkomnet Instant, lalu Speedy dengan copper ADSL, lalu Speedy-nya broadband, berubah jadi broadband, dan sekarang 100% fiber. Begitupun dengan call center-nya. Call center-nya sekarang sudah ada chatbot, sosial media, IndiHome aplikasi, email, bahkan IG, Facebook, dan lainnya. Lalu bagaimana halnya dengan di laboratorium tempat saya? Nah, saya kebetulan memang di laboratorium ini sudah ada kurang lebih 6 tahun. Setahun saya sekolah di S2 dan kemudian lulus, saya mendapatkan ide untuk bagaimana membuat digital touchpoint. Lalu digital touchpoint itu kita sudah pakai selama kurang lebih 4 tahun dan setiap tahun meningkatkan, tentunya meningkatkan KPI dari yang kita sudah targetkan, yaitu Customer Satisfaction Index, Service Level Garansi, lalu spesifikasi telekomunikasi yang digunakan sebagai referensi uji, dan tentunya mempertahankan atau dalam hal ini reakreditasi terhadap akreditasi yang dilakukan oleh CAN dengan basis ISO 17025. Lalu ada Bantek Kominfo dan Telkom Group, lalu yang terakhir tentunya revenue. Kalau bisnis pasti ujuk-ujuknya adalah UUD, katanya ujuk-ujuknya duit begitu. Nah, semua internal proses yang ada di dalam laboratorium ini kita digitalkan sehingga terjadi peningkatan yang di output yang tadi CSI, SLG, dan lain-lainnya tadi. Berdasarkan requirement dari customer, ketika mereka merasakan puas atau tidak puas, kita terus memperbaiki di dalam internal proses tersebut. Nah, didukung juga oleh digital tools yang lain, yaitu New OTR untuk internal. Nah, di dalam itu ada proses-proses uji fungsi maupun laporan, dan lain-lainnya yang terkait dengan kondisi internal di laboratorium kami, seperti kalibrasi tadi yang disebut Bapak, karena tanpa kalibrasi pasti hasilnya akan tidak presisi. Jadi kalau sampai, kami pernah juga kejadian, jadi ada customer yang komplain, kenapa hasil saya tidak lulus, penyebabnya di mana? Nah, kita cek. Customer pun juga jeli, dia akan mengecek bahwa alat ukur kita memang benar sudah dikalibrasi. Jadi setiap alat ukur itu ada labelnya, yang ini
batasnya sampai kapan. Rata-rata antara 6 bulan sampai 1 tahun kalibrasinya. Dan kami sendiri pun yang melakukan kalibrasi, karena di laboratorium kami itu ada 5 lab, lab kalibrasi, lab CPE, Customer Premises Equipment, seperti perangkat-perangkat modem, ONT, ONU, dan sebagainya, ONT, Optical Network Terminal yang ada di sisi pelanggan, atau modem-modem speedy seperti itu, lalu energi dan kabel dan aksesor, transmisi dan kabel dan aksesoris. Itu di laboratorium kami. Jadi proses input dari awal sampai akhir itu semua sudah didigitalkan. Itu dari sisi administrasi. Tapi dari dalam pun kita punya new OTR untuk proses di operationnya. Bahkan nanti ke depannya kami akan mendevelop untuk beberapa pengujian agar itu bisa juga dilakukan proses uji digital, pure digital, sehingga kayak kondisi seperti sekarang ini kan kita banyak di rumah. Nah, mau tidak mau beberapa pengujian kami tidak bisa lakukan, sehingga dioptimalkan ke pembuatan laporan dan lain-lain seperti itu. Itu bercerita tentang laboratorium. Kemudian sebetulnya kalau mengenai digital operation itu sendiri itu kan, kalau dari teori ya betul ya Pak Palti ya, bahwa ya, kalau Pak Palti kan teorinya bahwa harus agile, fast, dan simplify. Itu 3 inti yang diutamakan untuk digital operation. Ya, agile mulai dari plan-nya, desainnya, development-nya, testernya, rilisnya, feedback-nya, dan itu berputar terus-menerus sesuai dengan apa yang dirasakan oleh customer. Jadi harus agile. Kalau tidak agile, mungkin customer kita akan lari, atau kita akan ditinggal, atau perangkat kita akan menjadi perangkat yang sudah tidak digital, atau tidak kekinian, kata anak-anak sekarang ya gitu. Nah, faster. Jadi idenya juga harus cepat, codingnya, datanya, semua itu harus dibangun, dipelajari, dan di-maintain seperti itu. Nah, lalu di dalam proses ini outputnya akan menghasilkan sesuatu yang real time, proaktif, otomatis, restoratif, dan efektif secara preventif untuk prediktif untuk maintenance-nya gitu. Nah, di sini di dalam bisnis proses ini seperti ini. Jadi bisnis proses kita itu dimulai dari registrasi perangkat, lalu ada uji fungsi yang dilakukan oleh engineer. Disitulah banyak fungsi-fungsi operation management dilakukan yang dipakai di tools yang, jadi tools yang untuk customer namanya Telkom Test House, lalu yang di sisi internal kami namanya OTR. Di sinilah peran OTR masuk ke dalam. Jadi kedua tools itu kami integrasikan. Ini saya berbicara dari sisi proses bisnisnya gitu Pak. Lalu Bapak Ibu, lalu setelah dilakukan uji fungsi bahwa perangkat tersebut sudah memenuhi secara fisik, karena biasanya perangkat itu kan yang lebih mudah untuk diuji fungsi adalah fisik dan on-off-nya kalau perangkat aktif. Jadi dia hidup apa tidak. Karena biaya uji fungsi itu tidak dibebankan ke customer, ini gratis. Nah, itu hanya dilakukan bisa sejam, 2 jam, tapi tergantung perangkatnya juga. Ada beberapa perangkat yang misalnya Bluetooth, Wi-Fi itu bisa dilakukan seharian, tapi setelahnya sudah tidak perlu dilakukan pengujian yang lebih lanjut lagi. Gitu. Lalu dilakukan kontrak review, di mana customer menyatakan bahwa saya bersedia perangkat saya akan diuji, lalu dilakukanlah pembayaran. Setelah dilakukan pembayaran dari sisi proses bisnis yang melakukan relation kepada customer akan membuat surat perintah kerja kepada engineer untuk melakukan pengujian. Nah, dari pengujian sampai keluar, sampai laporan keluar, itu toolsnya menggunakan OTR tadi, itu yang internal, yang lebih banyak ke operation manajemennya, di mana ada
Di dalamnya itu ada laporan untuk apa-apa yang pengajuan apa yang dilakukan oleh setiap perangkat. Itu masing-masing spesifik kepada setiap perangkat. Kebayang kalau kita tidak menggunakan digital touchpoint maupun tools untuk internal digital operation, maka mungkin pelaksanaan pengujian akan lebih lambat, lebih lama, jadi tidak fast lagi dan tidak simplify, tidak agile gitu. Karena di data kita aja seperti laboratorium customer premises equipment itu ada yang terakhir itu referensi uji kita sampai 092, berarti ada 100 lebih, hampir 192 perangkat, lalu transmisi 102 perangkat, kabel sampai 50, aksesoris 80 lebih, energi ada yang 34, ada yang 15, lalu F itu sebenarnya kode untuk Telkomsel, perangkat-perangkat spesifik yang digunakan oleh Telkomsel, lalu kalibrasi itu sendiri. Begitu banyaknya dan customer kita ada 500-an, sehingga kita tidak mungkin lagi manual seperti yang dulu-dulu seperti itu. Lalu inilah tampilan dari touchpoint kita, digital touchpoint kami seperti ini. Jadi customer bisa melihat apa yang mereka bisa lakukan dan apa yang mereka harus siapkan. Dan di sisi customer mereka bisa lihat proses mereka udah sampai di mana. Sehingga tidak ada dusta di antara kita gitu ya. Gitu Pak. Lalu ini yang dari sisi OTR yang internal yang saya bilang tadi yang lebih banyak ke operation. Di situ akan terlihat nanti masing-masing perangkat. Lalu satu hal dari sisi Telkom Group, di mana Telkom mendukung yang tadi untuk mendukung kreativitas industri kreatif di Indonesia, Telkom menginisiasi yang namanya Indigo Creative Nation, di mana Telkom bertugas untuk mendorong pertumbuhan startup di Indonesia dengan melakukan nurturing creativity dan mengembangkan kreativitas, lalu melakukan inkubasi dan mempersiapkan startup sampai benar-benar menjadi besar dan menghasilkan revenue tentunya. Nah, Telkom itu mempunyai 17 DILO di Indonesia dan 5 Digital Valley. Programnya itu dimulai dari pre-startup program, yaitu DILO Academy, bisa dilihat nanti di DILO ID. Kegiatannya adalah nurturing creativity, antara lain talent development, pre-startup development, digital community hub, digital platform dissemination. Lalu selama 2 bulan itu customer akan divalidasi, akan keluarlah siapa yang memang benar-benar sudah mempunyai problem solve seperti itu. Lalu dilakukan tahap berikutnya startup inkubasi, di mana product validation itu dilakukan selama 3 bulan, lalu bisnis model juga 3 bulan. Kemudian diakselerasikan, dilempar ke market validasi. Biasanya di sini banyak dihandle oleh MDI. Nah, disitulah produknya produk startup tadi bertumbuh dan mulai menghasilkan duit. Setelah menghasilkan duit dilepas dan mereka sendiri yang akan mengelola mereka. Jadi misalnya mereka bisa menjadi pemimpin di situ. Seperti itu. Itu tentang industri kreativitas yang didukung oleh Telkom. Kira-kira seperti itu. Mungkin kita bisa lihat video seperti apa sih di laboratorium kita. Ya. Barangkali dari Pak Ardan yang bisa bantu, apa saya aja? Baik Bu, akan kami putarkan untuk videonya. Ya, kira-kira begitu dari saya. Ya nanti. Baik, saya putarkan dulu ya Bu. Baik, terima kasih Ibu atas pemaparannya. Baik, kita akan saksikan video yang sudah disediakan oleh Ibu Hendrina. Mangga Pak Tias.
Masih di mute Ibu, punten. Baik, apakah cukup Bu untuk videonya yang itu ya Bu ya? Ya baik, terima kasih Pak Ardan. Ya, sami-sami Bu. Itulah tadi video kami sekilas, tapi itu video sudah dibuat kurang lebih 4 tahun yang lalu, jadi kami belum buat baru lagi karena cepat sekali perubahannya. Kami pindah-pindah terus dari DDS masuk lagi ke DDB, kembali lagi sekarang katanya wacananya mau ke NIT, sehingga kami belum buat video terbaru. Sehingga di depannya itu memang registrasi masih kelihatan kayak manual ya. Sebetulnya sudah online, sudah digital pure semuanya. Bahkan pembayaran pun sudah tidak dihandle lagi manual. Jadi sudah nge-link dengan aplikasi yang ada di keuangan kita seperti itu. Bahkan sampai sertifikat pun sudah tidak berupa hardware lagi, tapi kalau teman-teman memang membutuhkan hardware tetap kita sediakan seperti itu. Jadi semua sudah end-to-end proses bisnis yang ada kita sudah digital, touch point, bahkan dari dalam, dari laboratorium sudah support juga, beberapa yang sudah online gitu Pak. Terima kasih. Baik, terima kasih. Pardan, bisa saya tambah sedikit Pardan. Saya ingin komentari presentasi dari Ibu Hendrina tadi dan juga di video ya. Pertama tentu saya bangga punya sahabat, punya alumni ya dari Telkom University, perempuan lagi bisa mengawaki yang berurusan dengan pengukuran ya atau juga kalibrasi sebuah alat di Telkom ya yang sekarang ditempatkan di DDS ya, di DDS. Nah, ini satu contoh bahwa Magister Manajemen Telkom itu mempunyai sinergi yang baik dengan Telkom tentunya. Nah, tadi di backstage Bu Hendrina mengatakan, Pak Palti, nanti kalau ada mahasiswa yang mau ngambil tesis tentang pengukuran alat, itu boleh ke saya katanya gitu. Oh, bagus banget nih, ya, bagus banget nih. Jadi respon itu menjadi satu jaminan ya kepada kalau ada di sini calon-calon mahasiswa, ya nggak usah ragu lagi. Tempat Anda untuk penelitian sudah ada, membuat tesisnya, gitu kan? Ya. Nah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, bahwa sejalan ya apa yang disampaikan sama Ibu Hendrina tadi, bahwa di dalam operation digital memang kita akan mendapatkan biaya yang murah, itu tujuannya. Kemudian pasti kualitasnya akan jauh lebih baik, lebih presisi tentunya, gitu kan. Kemudian pastilah dia mempunyai kualitas yang jauh lebih baik. Nah ini ya, jadi rekan-rekan semuanya, calon mahasiswa atau juga siapapun yang ada di platform Zoom ini, ya mari kita tetap dorong yang disebut dengan operation digital, yang semata-mata itu adalah akan memudahkan kita. Barangkali itu dulu, Pak Ardan, silakan kalau ada mungkin diskusi selanjutnya. Terima kasih Bu Hendrina. Ya, sama-sama Pak. Saya yang terima kasih banyak. Tentunya berkat support penuh dari Pak Palti sehingga kami sebagai mahasiswa yang memang direpoti dengan pekerjaan akhirnya bisa selesai. Jadi biasanya mahasiswa yang ngejar-ngejar pembimbing ini wah sama-sama lah Pak. Jadi begitu terharunya saya Bapak begitu sangat membantu sehingga saya dapat menyelesaikan dan ternyata ada dampak positifnya buat tempat saya bekerja dengan dulu saya mulai awalnya saya membuat tarif ya Pak waktu itu ya tugas saya tarif. Lalu ternyata saya jadi mempunyai ide untuk bagaimana bisnis proses ini untuk didigitalkan seperti itu Pak. Ya, betul, jadi betul. Ternyata sekolah di Magister Manajemen itu sangat membantu kita untuk menyelesaikan problem-problem yang ada di pekerjaan kita atau di lingkungan kita seperti itu. Makasih banyak Pak Palti. Siap Bu Hendrina. Yuk. Baik, terima kasih banyak Bapak Ibu. Terima kasih juga Bu Hendrina tadi membantu prodi MM kami bagi mahasiswa MM yang ingin tesisnya tadi ya dapat dibantu gitu ya tentang kalibrasi dan sebagainya. Ya, terima kasih betul banyak. Pak Ardan. Betul. Baik. Sebetulnya banyak selain alat ukur kita juga sebetulnya dalam jangka waktu dekat kita ingin membuat menetapkan lifetime dari perangkat yang kita sudah punya di Telkom. Nah, kalau daftar-daftar perangkat kan pasti di laboratorium kami sudah punya. Nah,
pekerjaan itu ya lumayan berat juga. Kayaknya perlu dukungan teori dari teman-teman mahasiswa MM seperti itu. Dan juga terkait dengan kalau yang lebih ke teknik terkait dengan referensi uji yang kita gunakan. Banyak Pak sebetulnya yang bisa dijadikan tugas tesis seperti itu Pak. Baik, terima kasih banyak Ibu. Wah, ini kesempatan luar biasa bagi mahasiswa kami. Terima kasih banyak Ibu. Baik, untuk acara selanjutnya adalah nanti tanya jawab ya Bapak Ibu ya. Akan ada tanya jawab. Jadi bagi Bapak Ibu Akang Teteh yang memiliki pertanyaan tadi, silahkan mau seputar misalkan menanyakan MM gitu ya ke Pak Palti ataupun ke Bu Hendrina gitu, pengalaman ataupun tentang pemaparan tadi, silahkan untuk menyampaikan pertanyaannya di kolom chat. Nanti bagi 2 orang pertama penanya akan ada hadiah nih, ada saldo link aja ya nanti. Jadi silahkan bagi yang ingin bertanya kepada Pak Palti atau ke Bu Hendrina, silahkan menyampaikan pertanyaannya di kolom chat. Nah baik, sebelum kita sambil menunggu pertanyaan dari peserta, nah ini ada informasi dulu, mohon maaf Pak Palti dan Bu Hendrina, kita akan melihat dulu informasi dari admisi nih, katanya ada informasi yang akan disampaikan dari Ibu Nur. Baik, Ibu Nur, selamat sore Bu Nur. Selamat sore Pak. Udah lama saya nggak ketemu sama Bu Nur nih. Dulu staf Selamat kami sore di Pak Palti. Selamat sore staf kami dia. Selamat sore. Ya Bu, sehat Bu ya. Ya udah lama kita nggak ketemu juga ya Pak ya. Baik, perkenalkan saya Siti Nurhayati. Saya dari Admisi dan Marketing Telkom University. Untuk sore hari ini saya mohon izin untuk bisa menyampaikan beberapa informasi terkait program S2 yang ada di Telkom University. Halo, terima kasih Mbak. Halo semuanya. Baik, program studi yang ada di Telkom University di sini, kenapa sih kita harus ya melanjutkan program yang lebih tinggi, sekolah yang lebih tinggi? Karena di sini pendidikan merupakan faktor utama yang akan menentukan pengetahuan dan keterampilan yang akan kamu kuasai. Tidak hanya itu saja, berbekal pendidikan yang lebih baik, kamu juga bisa berpeluang untuk mendapatkan pekerjaan yang lebih baik dan kehidupan yang lebih mapan. Baik, di sini kenapa sih harus melanjutkan S2? Nah, di sini ada beberapa tuntutan. Di sini ada untuk menaikkan pangkat, untuk naik gaji, untuk keterampilan, untuk menambah pengetahuan. Baik, program S2 yang ada di Telkom University, di sini ada untuk S2 manajemen, akreditasinya A, ada manajemen PJJ, ada S2 desain, teknik elektro, informatika juga sudah akreditasinya A. Untuk berikutnya ada digital forensik, tidak share screen. Selanjutnya ada teknik industri, teknik sistem informasi. Ini juga baru ya Pak ya untuk prodi di S2 Telkom University. Baik, selanjutnya kebetulan di sore hari ini banyak calon peserta mungkin ya yang dari ngopi MM ini. Nah, di sini ada beberapa konsentrasi yang ada di Bu Nur nggak bisa itu share screen, Bu Nur? Halo, ya Pak? Ibu Nur tidak share screen? Oh, baik, sebentar Pak. Oke, maaf ya Pak ya. Ya, sudah keluar Pak? Sudah Bu. Oke, mohon maaf tadi saya ulang berarti kalau gitu ya Pak ya, baik. Oke, nah ini ada program S2 yang ada di Telkom University. Baik, S2 manajemen, di sini akreditasinya sudah A. Terus manajemen PJJ, ada desain juga, teknik elektro, informatika, ada juga yang baru ini forensik digital dan keamanan siber, teknik industri, dan yang paling baru adalah sistem informasi S2.
Baik, berikutnya kebetulan di sore hari ini yang ngopi MM ya. Nah, di sini untuk program studi Magister Management ada beberapa konsentrasi. Di sini ada Digital Business Strategy, Corporate Finance, Digital Marketing, Digital Talent Management, Final Technology, dan Ecopreneurship. Baik, di sini ada beberapa dibuka kelas. Ada satu untuk kelas reguler, kelas eksekutif, dan blended learning. Nah, untuk biaya di sini adalah biaya SPP-nya sebesar untuk yang reguler ya, per semester itu 13.500.000, untuk eksekutif 13.500.000 juga, dan untuk blended learning ada 15 juta. Berikutnya, di sini baik untuk alumni ya, untuk alumni S1 dari manajemen, baik dari akuntansi, dari administrasi bisnis ya, di sini juga bisa, di sini nanti bisa ngambil untuk jalur fast track. Nah, jalur fast track di sini keuntungannya apa? Untuk S1-nya dan S2 itu ada 5 tahun bisa ditempuh dengan waktu yang lebih cepat ya, mungkin biayanya juga lebih cepat. Baik untuk direct track juga, ini yang S1 langsung, bisa langsung daftar untuk program S2 di Telkom University tanpa tes. Dan berikutnya ada untuk kelas regular track. Baik, berikutnya, nah ini kelas-kelas yang ada di Magister Management ya, ada reguler, ada blended learning, ada eksekutif, dan ada PJJ. Dan di sini PJJ-nya 100% full online. Nah, berikutnya, nah di sini untuk yang alumni tadi, bahwa alumni Telkom University, di sini maksimal untuk 2 tahun terakhir ya, baik untuk S1 dengan studinya S2 non-teknik, itu IPK-nya 3,50, itu bisa mendapatkan potongan BPP sebesar 50%. Baik, berikutnya untuk S1 yang teknik, IPK-nya 3,25, bisa mendapatkan potongan biaya 50% dengan berlaku untuk semester 1 dan semester 2 sesuai dengan IPS sebelumnya. Baik, berikutnya, nah syarat pendaftarannya apa saja sih yang ada di Telkom University? Nah, untuk timeline pendaftaran di sini, nah untuk TPA-nya yang berpun dari Bappenas, pengumuman kelulusan nanti di tanggal 26 Agustus. Nah, untuk pendaftaran masih kami buka sampai dengan 6 Agustus. Nah, di sini ada berikutnya untuk tes interview. Nah, tes potensi keahlian khusus untuk prodi teknik saja. Berikutnya untuk kelas akan dibuka atau dimulai di 20 September 2021. Baik, selanjutnya, nah syaratnya apa saja sih gitu ya? Baik, untuk syarat umum ijazah S1, nanti ada transkrip nilai S1, ada sertifikat TPA ya, TPA-nya dari Bappenas boleh, atau mau yang diselenggarakan oleh TELU juga bisa. Nah, berikutnya untuk sertifikat EPRT atau sertifikat TOEFL, skor minimal 450. Di sini ada rekomendasi baik dari perusahaan ataupun dari akademis. Di sini bisa dari atasan langsung, bisa dari dosen wali aja, silahkan. Baik. Di berikutnya ada rencana tesis. Nah, selanjutnya ada tes wawancara. Persyaratan khusus untuk teknik S2 teknik ya, di sini harus mengikuti tes potensi keahlian. Selanjutnya, nah apa sih tata cara pendaftaran online? Nah di sini ada tata cara pendaftaran online. Di sini nanti teman-teman atau kakak-kakak ya, ini bikin akun. Nah nanti bisa dilihat di website kami smb.telkomuniversity.ac.id. Setelah itu ada isi biodata. Setelah itu ada cek transaksi, jadi nanti ada kita verifikasi datanya. Setelah itu pembelian PIN. Pembelian PIN pendaftaran adalah sebesar 400.000. Setelah itu aktivasi PIN. Nah, di sini nanti kita bantu untuk aktivasinya. Setelah itu bisa
cetak kartu peserta. Baik, untuk selanjutnya tadi sudah disebutkan ya untuk timeline-nya, kita masih ada kesempatan buat teman-teman atau saudara-saudara yang ada di sini bahwa pendaftaran masih kami buka sampai 6 Agustus. Selanjutnya, nah syarat pendaftaran sudah, tata cara. Baik, untuk selanjutnya, nah demikian informasi yang bisa kami sampaikan. Untuk informasi lebih lanjut bisa menghubungi kami atau di sini ada nomor telepon yang bisa terhubungin, ada hotline, nanti ada Instagram kami, ada Facebook kami juga, ada Twitter kami. Baik, mungkin itu saja informasi yang bisa kami sampaikan, Pak Ardan, Pak Palti. Saya mohon maaf apabila ada pertanyaan, nanti bisa disampaikan atau mungkin bisa disambung kembali ya di kolom pertanyaan nanti, Pak. Baik, terima kasih banyak Bu Nur atas informasinya. Bagi Bapak Ibu Akang Teteh yang ingin mendaftar tadi, silakan menghubungi hotline yang sudah disediakan oleh Ibu Nur ya. Terima kasih banyak Bu Nur. Baik, kalau begitu kita kembali lagi ke acara kita ngopi online bareng MM. Di sini sudah ada 2 pertanyaan. Baik, saya akan bacakan untuk pertanyaan pertama ini dari Bapak Timothy Manuel ya. Baik, selamat sore rekan-rekan dan para narasumber. Saya adalah lulusan sarjana psikologi. Wah, ini S1-nya dari psikologi ya. Baik, sebelumnya terima kasih atas pemaparan materi dari narasumber dan Telyu yang sudah menyediakan room ini, sehingga saya bisa mendapat gambaran yang lebih jelas tentang apa yang akan dipelajari saat kuliah nanti. Nah, alhamdulillah ternyata dengan adanya acara ini bisa memberikan gambaran gitu ya kepada Bapak Ibu semuanya yang ingin melanjutkan studi lanjutnya. Baik, di sini pertanyaannya mungkin ya, selama beberapa tahun ke belakang banyak bisnis yang mulai berubah menjadi bisnis yang berbasis platform. Dalam bisnis yang berbasis platform ini, bagaimanakah peran lulusan dari konsentrasi operasi ini? Apakah masih dapat relevan dalam bisnis-bisnis berbasis platform? Terima kasih banyak. Salam sehat Pak Timothy. Baik, mungkin pertama dari Pak Palti dulu nih untuk menjawab pertanyaannya, nanti kita ke Bu Hendrina juga. Ya, terima kasih Pak Ardan. Timothy ya. Jadi saya jadi ingat ada mahasiswa saya, sekarang dia anak bimbingan saya. Dia dari psikologi 4 ya. Sekarang dia mempunyai percetakan namanya Rosda. Ya, jadi ingat saya. Jadi ingat namanya Rosda, ibu itu namanya kebetulan Rosda. Ibu Nur pasti tahu tuh orangnya siapa itu karena dulu di Magister Management dia. Nah, jadi Ibu Rosda ini awal-awal memang ketika perkuliahan nih suatu yang aneh. Nggak pernah belajar statistik, nggak pernah belajar kuantitatif, nggak pernah belajar finance, nggak pernah belajar marketing, nggak pernah belajar yang disebut dengan sumber daya manusia, walaupun sedikit karena dia dari psikologi 4, Maranatha. Hanya itu, strategi juga dia nggak belajar. Nah, ternyata ketika dia kuliah di kita, di Magister Management, waktu itu ada namanya matrikulasi. Nah, di drill terkait dengan 5 fungsi dari manajemen itu, finance, marketing, operation, sumber daya manusia, dan juga strategi. Dan ternyata Bu Rosda ini bisa mencapainya dengan sangat bagus. Mungkin dipakainya ilmu psikologinya, mungkin saja ya, mungkin saja. Jadi kemampuan dia di S1-nya dia coba pakai untuk bisa mendapatkan lebih cepat dibandingkan dengan yang lain. Dan dia di atas rata-rata pada saat itu, dan kami sangat senang ya mengajar Bu Rosda itu ya, Bu Rosda. Kemudian di era sekarang kalau nanti saya mengambil operation, apakah nanti larinya kepada aplikasi atau juga ke industri yang berbau digital itu ada nggak? Sangat-sangat terbuka. Nah, saya sarankan sih buat Timothy nanti tolong dibuka dulu kurikulum di Telkom University Magister Managementnya. Pardon, sudah di open ya kurikulumnya ya.
Ada Pak, bisa dilihat di website kami, nanti akan kami Di sampaikan website ya, websitenya. oke ya. Nah, nanti dilihat di sana apa-apa saja yang dipelajari begitu ya, sehingga bisa menambah pengetahuan kita. Ada satu konsentrasi di kita itu yang terkait dengan digital bisnis ya. Kalau nggak salah ada bersama Pak Gada, Ibu Siska, Pak Dodi, begitu ya. Nah, bisa masuk lewat sana. Nah, nanti karena dia irisannya kepada operation itu sangat dekat, bisa saja diambil yang disebut dengan operation digital di application-nya. Begitu barangkali. Tapi kita tunggu dulu jawaban dari Ibu Hendrina. Pasti ada insight untuk junior-juniornya suatu saat. Silakan Bu Hendrina. Mangga Bu Hendrina. Ya, baik. Makasih Pak Ardan, Pak Falti. Jadi, kalau saya lihat di chatting itu kayaknya bukan Pak Timothy yang bertanya ya, tapi Pak Fasa ya. Pak Timothy Bu, untuk yang Pak Faza ada satu lagi. Tadi kepotong sama Pak Faza. Iya. Jadi Pak Timothy terkait dengan jurusan yang dia tekuni sekarang, jurusan yang dia miliki sekarang ya. Iya. Sebetulnya kalau kondisi sekarang, kita lihat sekarang, di mana eranya sekarang memang benar-benar udah, kalau kita bilang pure digital ya, jadi sudah boleh juga kita bilang abu-abu antara teknik dan non-teknik. Karena saya lihat teman-teman non-teknik pun masuk ke dunia teknik, jadi jago. Mungkin teman-teman perlu nonton film startup. Startup itu bagus sekali, di situ tim dari satu startup itu yang memenangkan pertandingan itu bukan hanya dari orang teknik saja. Yang menurut Mas Fasa tadi itu dia benar-benar orang IT ya, yang memang jago di platform seperti itu ya. Tadi saya salah, kalau saya nggak salah ingat, mohon diluruskan gitu. Nah, jadi kolaborasi yang dibutuhkan sekarang, karena tadi seperti tadi teori yang tadi saya dapat itu bahwa yang namanya digital operation, digital maupun digital. Kalau digital mindset itu harus ada strategi, budaya, dan teknologi. Kalau digital operation itu harus agile, fast, dan simplify. Nah, itu tidak hanya dimiliki, saya kira semua semua item itu tidak dimiliki oleh satu jurusan teknik aja. Saya kira itu adalah kolaborasi dari non-teknik dan teknik. Dan saya pun mengalami, selama ini saya bekerja, memang saya 10 tahun di teknik sebagai engineer di perencanaan, tidak langsung di operasional. Dan sekarang lebih boleh dibilang di operasional, tapi lebih banyak kepada pengukuran atau laboratorium. Tapi di dalam itu saya pernah di SDM menangani SAP. Jadi lebih banyak kepada bisnis proses. Lalu saya juga pernah saya lebih banyak sebagai auditor. Jadi kalau kita auditor, kita punya ilmu kedua-duanya sangat bagus gitu. Jadi jangan takut bahwa saya orang IT murni, sayang ya ilmu saya terus saya harus belajar MM. Tidak, justru dari situlah Anda akan belajar banyak tentang dunia luar di luar teknik, sehingga Anda bisa memperbaiki bisnis yang sedang ditangani, atau bagi fresh graduate mungkin jadi wawasannya lebih luas dibanding yang lain, sehingga lebih mudah untuk mendapatkan pekerjaan seperti itu. Saya juga dulu takut sekali dari orang teknik, saya masuk ke marketing. 5 tahun saya di marketing, saya disuruh jualan. Zaman dulu itu ada namanya CDMA, apa sih namanya CDMA, saya disuruh jual gitu, yang seluler, tapi seluler punya Indonesia ya, CDMA. Fleksi lah. Iya, fleksi. Waduh, saya menangis, apa saya bisa apa tidak. Waktu saya masuk marketing, saya menangis, tapi ternyata saya mendapat 5 besar employee sales. Jadi saya juga tidak menyangka, ternyata saya bisa gitu loh. Dan saya belajar terus tentang marketing, saya bisa. Begitu saya 5 tahun di marketing, saya balik lagi ke teknik, saya bingung lagi, tapi ternyata ilmu saya kepake, di riset bisnisnya kepake, seperti itu. Terus balik lagi ke operation sekarang, tapi lebih banyak kepada pengukuran. Memang saya tidak langsung menghadapi perangkat, tapi saya ikut menyusun spesifikasi telekomunikasi yang ada. Jadi jangan takut kalau ilmu kita terus berubah-berubah, tidak apa-apa. Memang kecuali kalau kita ingin jadi dosen ya Pak Falti ya. Kalau dosen memang harus inline ya Pak ya.
ya itu lain hal. Jadi memang itu sudah dipertimbangkan. Silakan teman-teman bisa mempertimbangkan sebetulnya saya lebih nyaman di mana. Kalau eranya sekarang kan bekerja itu mungkin bukan cari uangnya ya, tapi bagaimana anak-anak sekarang kan lebih pinter, lebih happy. Jadi mereka pingin lebih happy seperti itu. Nah itu aja, pilih yang membuat Anda happy seperti itu. Jadi sudah tidak ada lagi kotak-kotak antara teknik dan non-teknik. Orang-orang non-teknik sekarang aja jago-jago bahasa teknik. Mereka pakai bahasa-bahasa mesin, gitu seperti itu. Kira-kira itu kalau dari saya. Jadi saya pun merasakan tidak ada hambatan. Saya merasa bahwa ilmu saya jadi lebih banyak. Saya bisa bercerita tentang bisnis, saya bisa bercerita tentang customer, saya bisa bercerita tentang proses atau operation seperti itu. Begitu kali dari saya, Pak. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak Bu Hendrina. Itu menjawab juga pertanyaan dari Bapak Muhammad Faza ya, mengenai tadi bagaimana concern Bu Hendrina dulu kenapa mengambil MM gitu ya. Baik, pertanyaannya ada lagi Bapak Ibu, silahkan barangkali atau mau raise hand, silahkan mau ngobrol langsung dengan narasumber, ingin menanyakan langsung silahkan gitu ya. Nah ini untuk Bapak Timothy dan juga Pak Muhammad Faza, silahkan nanti mengirimkan nomor link ajanya ke saya aja ya. Kalau mau di everyone silahkan gitu ya, takutnya kalau di everyone ada yang menghubungi ya, bisa langsung saja japri ke saya di kolom chat, silahkan. Baik, sambil menunggu pertanyaan lagi nih Pak Pati, Bu Hendrina gitu ya. Saya mau nanya apa ya, jadinya tadi jadi lupa nih Pak Pati. Minum dulu kopinya, Pak. Iya Pak, oh iya di sini saya juga udah ada kopi Pak, betul Pak. Minum kopi dulu kayaknya. Udah ada sponsor kan? Iya. Baik. Ya Bu, ada yang ingin disampaikan barangkali? Saya mungkin ada informasi sedikit bagi teman-teman yang mungkin sedang menyelesaikan tugas akhir atau mengambil S2 yang kelas bisnis ya atau kelas sore kan, bisa kalau mau mendaftar internship di Telkom, ada linknya. Kayaknya saya sudah kasih di bahan ini saya sih Pak, linknya. Ya, ada di slide-nya. Ya. Baik, nanti akan kami share Bu untuk materinya ya. Wah, alhamdulillah nih untuk internship ya Bu. Ya. Baik. Kayaknya sih mungkin memang sudah kerjasama juga dengan Telyu ya. Cuma banyak yang tidak tahu kan. Kalau MM kan tidak biasanya yang diinformasikan S1 yang sedang buat tugas akhir ya Pak ya. Betul. Ya, kebanyakan itu ke ini Bu, ke Gedung Merah Putih. Jadi ke Jakarta sama yang di Japati. Pikirannya Telkom hanya 2 itu. Rupanya Telkom kan ada di mana-mana. Kami juga banyak butuh Pak, terutama di laboratorium juga. Kalau misalnya dari sarjana-sarjana teknik yang mau di laboratorium, hanya memang itu ada ikatannya selama 6 bulan. Iya, padahal tinggal ngegelinding kalau dari Magister Management tuh. Gak usah pakai mobil juga bisa nyampe ke sana. Tinggal taruh diri, lo ngelinding ke bawah. Ya, betul Pak. Jam kuliah ya. Iya. Baik, Pak Pati, mungkin saya ada satu pertanyaan nih yang nanti mungkin ada masih bingung juga Bapak Ibu atau akan kita yang ingin belajar ya Pak Pati. Sebenarnya di mata kuliah operasi ini Pak Pati, gambaran secara umumnya kita belajar apa aja sih Pak dari awal pertemuan sampai akhir tuh mahasiswa itu sebenarnya diharapkan mampu untuk seperti apa gitu Pak? Ya, oke. Baik, terima kasih Pak Ardan. Nanti mungkin bisa dikonfirmasi ke Ibu Hendrina sebagai mahasiswa saya gitu kan. Benar nggak yang diajarkan itu gitu ya. Jadi operations management itu kita mulainya itu adalah dari global operation Pak Ardan. Karena kita tahu bahwa sekarang global operation itu artinya adalah bahwa bisa saja diproduksi di Indonesia tapi dimarketingkan di Vietnam. Sebaliknya, dibuat di Vietnam tapi dijualnya di Amerika, di Singapura, dan dimanapun. Jadi kita akan berbicara nanti adalah namanya global operation, itu yang pertama. Di mana yang paling murah?
gitu kan? Terlalu jauh sekarang dari Singapura ke Amerika gitu kan? Lah, kan sekarang tidak ada lagi yang jauh. Yang jauh itu sudah ditinggalkan itu, udah ditinggalkan. Semuanya itu dekat, semuanya dekat. Sesuai dengan slogannya Telkom gitu, hanya ada di tangan Anda semua itu. Bagaimana mengirimkan barangnya? Nah, nanti belajar juga namanya transportation. Jadi transportasi itu di dalam operasi itu dipelajari. Di mana transportasi yang sangat murah. Jadi bisa saja karena kapalnya dari Indonesia ke Bahama misalkan, ke Amerika, begitu ya. Kan kapalnya kan mungkin saja kalau hanya untuk 200 atau 500 kilo boleh dititip di situ. Karena sistem informasinya sudah ada kapal nih sedang jalan dari Tanjung Priok sampai Bahama, dititipkan di sana. Cost-nya lebih murah nggak? Ya pasti lebih murah. Nah itu namanya transportation. Kita juga belajar transportasi. Kemudian berikutnya ketika kita mengirimkan barangnya, maka sistem produksi kita harus diukur juga kapasitas. Jangan sampai kapasitas kita itu adalah melebihi daripada demand. Demand 100, kapasitas kita 200, ya kita banyak barang yang idle, terjadi inventory. Gitu kan? Tapi jangan pula kita itu adalah under capacity. Kapasitas kita 100, sementara demand-nya 200, kita lose opportunity. Nah, ini diatur bagaimana caranya. Nah, maka nanti disebutkan namanya matching demand. Antara supply dan demand itu sistem produksi kita atur. Apakah sifatnya itu adalah agile seperti tadi yang disebutkan sama Bu Hendrina, ataukah mungkin kita coba membuat berapa inventory yang paling minim kita punya. Nah, dari sana kita sudah bisa bergerak kepada di mana lokasi pabrik kita, location, ya. Jadi location itu menentukan di mana pabrik kita, di mana sistem produksi kita. Apakah dekat ke pasar ataukah dekat dengan raw material supaya cost-nya lebih murah. Kan gitu kan? Nah, setelah kita mengetahui di mana lokasi dari pabrik kita, kalau di infrastruktur, kemudian kita lihat bagaimana dilakukan itu adalah pengelolaan dari barang kita ini. Barang kita tentu bisa juga manufaktur, bisa juga jasa. Produk kita dua. Jadi tidak hanya manufaktur yang disebut dengan tangible, tapi juga intangible. Misalkan saja Anda itu adalah seorang pebisnis yang larinya itu adalah kepada penerbangan, ya, atau larinya itu adalah kurir, ya, seperti misalkan saya sebut saja nama JNE, Tiki, Express dan seterusnya. Apakah dipelajari juga operation? Ya iya. Tapi ingat bahwa konsep operation di jasa dan juga di manufaktur itu sedikit berbeda, dipisah tuh, dipisah. Jadi dia lebih agile, kemudian dia harus digunakan yang disebut dengan profesionalisme yang diperbanyak, nggak bisa diulang-ulang gitu kan. Tapi kalau di servis, nah bisa saja diulang-ulang. Dokternya kan itu lagi kan. Kalau dokter kan, dokter itu lagi. Obatnya mungkin sama obatnya, tapi orangnya sakitnya mungkin beda, sama, tapi obatnya beda. Kenapa? Karena si A datangnya itu adalah dengan bobot 100 kilo, si B bobotnya 50 kilo. Ya beda dong obatnya, dosisnya beda. Nah hal-hal seperti itu kita pelajari juga di operation. Apalagi kita belajar yang disebut dengan quality management. Quality management sesungguhnya itu adalah bukan berbicara dengan masalah uang. Ada trade-off, biaya dengan kualitas yang kita pakai. Berapa sih kualitas yang diterima? Apakah 100%? Apakah dia adalah high? Apakah moderate? Apakah dia low? Sehingga pembayaran Anda, willingness to pay-nya itu cocok. Jadi orang sekarang maunya kamu seperti apa? Jangan sampai Anda produknya digunakan itu adalah cukup hanya untuk bertelepon dan juga untuk SMS misalkan saja, tapi Anda mempunyai handphone yang cukup banyak fiturnya. Bisa sampai memoto, bisa sampai video, bisa sampai men-tracking orang, bisa sampai mempunyai yang disebut dengan podcast dan seterusnya. Itu kan nggak perlu. Nah, mana yang kita butuhkan? Nah, dikurangilah dia sehingga kita sebut nanti adalah customized production. Nah, hal-hal itu bisa dipakai di dalam operation. Mengaturnya dengan cara apa? Ya tentunya adalah di manage. Namanya juga management operation. Kemudian yang terakhir, di dalam konsep
operation namanya adalah business process reengineering. Business process reengineering itu adalah bagaimana mendrill bisnis proses kita sehingga bisa mendapatkan keuntungan yang banyak, profitability yang banyak, yang sifatnya dramatikal, kemudian perubahan di industrinya atau juga di produknya dia adalah sangat radikal, dan achievement-nya itu adalah melebihi beyond of your thinking. Nah, kira-kira begitu, Pak Ardan. Jadi banyak sekali yang kita pelajari di sana, tapi ujung-ujungnya itu adalah kita akan mendapatkan profit yang lebih besar. Demikian, Pak Ardan. Baik, terima kasih Pak Palti. Tadi ya, kita perusahaan pasti ujung-ujungnya ingin profit yang besar, tapi tetap kualitasnya harus dijaga dengan baik, dan tadi efisiensi gitu ya, Pak ya, biaya dan sebagainya. Baik, terima kasih. Nah, kita mau konfirmasi tadi ya Pak Palti ya ke Bu Hendrina. Bagaimana Bu Hendrina? Apakah memang seperti itu Bu Hendrina? Mangga. Punten Pak, boleh diulangi Pak. Maaf tadi lagi balas WA. Ya tadi apa sih yang dipelajari gitu Bu di mata kuliah operasi ini, sebenarnya apa yang dipelajari oleh mahasiswa dan dampaknya di bisnis Ibu mungkin seperti apa? Seperti itu Bu. Mungkin yang dipelajari saya sudah banyak lupanya, tapi ya itu semua yang sudah dijelasin Pak Palti tadi. Kalau aplikasi di tempat kerja saya jelas banyak sekali, karena seperti tadi bahwa kita punya bisnis proses, perlu di re-engineering, itu yang pertama. Lalu bagaimana dengan customer kita? Customer kan kalau di perusahaan itu sekarang, kalau kita, yang perusahaan go public kan harusnya udah ISO ya. Nah ISO itu, ISO 9001 yang paling basic menyatakan bahwa inputnya adalah customer requirement dan outputnya adalah customer puas. Ya, dalam hal ini ketika customer tidak menyatakan puas, ada requirement customer lagi, itu sebagai input, itu terus berputar, dan di dalamnya itu adalah proses bisnis yang harus di re-engineering seperti itu. Jadi pasti akan terpakai, pasti, dan kita tidak akan, karena itu tidak bisa lepas. Kita cuma berbicara tentang customer-nya saja. Oh ya, customer-nya udah puas, oke, kita simpan. Enggak juga, karena teknologi terus berubah dan keinginan requirement customer selalu berubah. Jadi itulah yang sekarang perusahaan, apalagi Telkom juga, Telkom selalu mendengungkan bahwa customer centric, kita harus customer centric seperti itu. Jadi memang tidak terlepas dari proses semua proses yang ada di dalam bisnis. Di model Canvas pun seperti itu. Jadi kalau di bawah itu yang utama adalah value added service apa yang mau kamu kasihkan kepada customermu. Nah, untuk mencapai value added services ini, proses apa yang harus kamu re-engineering? Proses apa yang harus kamu lakukan untuk mencapai itu? Dan tentunya yang terakhir adalah revenue. Seperti itu. Itu kalau di aplikasi. Jadi saya banyak belajar dari hasil kuliah kemarin, mulai dari digital touchpoint, lalu mengintegrasikan digital touchpoint ke digital operation yang internal di dalam, lalu terus memperbaiki tarif pun juga punya ilmu dari operation, ilmu dari Pak Palti, bagaimana kita mempelajari setiap alat, setiap faktor-faktor apa yang mempengaruhi terhadap masing-masing alat ukur maupun masing-masing perangkat, lalu bagaimana kaitannya dengan tarif itu apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi itu kalau di aplikasi mungkin seperti itu kalau di saya Pak. Makasih Pak. Baik, terima kasih banyak Ibu Hendrina. Luar biasa sekali pemaparan. Tadi kita sudah belajar ya secara teorinya seperti apa, terus pemaparannya tadi dari Ibu Hendrina seperti apa. Baik, sangat banyak sekali ilmu yang bisa kita dapatkan hari ini, dan juga tentunya dapat tadi ya mengobati rasa penasaran Bapak Ibu gitu ya, nanti di S2 MM itu belajar apa sih gitu ya. Nah, itu jadi gambaran gitu ya buat Bapak Ibu semuanya. Baik, karena waktu yang sudah di ujung ini ya Bapak Ibu, jadi mohon maaf harus kita
akhiri nih untuk pertemuan ngopi online kita kali ini, tapi jangan takut, nanti setiap minggu kita akan selalu mengadakan acara ngopi online ini sampai tanggal 5 Agustus. Itu ya, setiap hari Jumat pukul 3:30. Jadi tetap selalu mengikuti acara ini agar Bapak Ibu semua selalu mendapatkan hal-hal yang baru gitu ya, tentunya mengenai Tell You ini. Baik, untuk di akhir nih Pak Palti, Bu Hendrina, mungkin saya ingin menanyakan atau memberikan kira-kira ada saran atau tips apa sekali lagi bagi Bapak Ibu Akang Teteh yang ingin mendaftar di S2 gitu ya, mungkin Pak Palti, dari Pak Palti dulu mungkin. Oke, baik, terima kasih Pak Ardan. Oke, dan para calon mahasiswa kami atau juga mungkin ada yang sudah mahasiswa di sini, anak bimbingan saya, anak-anak S1 ada juga yang ada di sini nih. Nah, saran saya jangan menunggu. Ya, kalau ada kesempatan untuk fast track, ya misalkan saja fast track, ya silakan. Kalau Ibu Hendrina itu bukan fast track, jadi agak lama dia kuliahnya dulu. Kalau nanti yang fast track dia bisa lebih cepat, ya gitu kan. Nah, kenapa? Karena sambil kuliah di S1 dia bisa belajar di S2. Tapi bagi yang tidak pun ya ini kesempatan yang baik menurut saya ya, kuliah di Magister Management. Kita tidak tahu pandemi ini sampai kapan. Kalaupun nanti online, ini kesempatan yang bagus. Bukan hanya sekedar memudahkan Anda untuk kuliah, tapi dosen-dosen di TEL itu tetap menjaga kualitas. Walaupun dia kuliah. Buktinya apa? Ya kalau tidak menjaga kualitas, harusnya semuanya mahasiswanya nilai A gitu kan. Tapi ada juga yang fail gitu kan. Tadi pagi saya agak ini juga dengan mahasiswa, Pak, kenapa nilai saya begini? Katanya, loh kamu menjawabnya begini. Itu kan yang salah dong. Teorinya begini, jawaban kamu begini, gitu yang salah. Artinya kita juga tetap menerapkan kualitas yang tetap kita jaga. Itu satu. Kemudian yang kedua, apa uniknya sih di Telkom University gitu ya, di Magister Management? Kalau di universitas lain saya tahulah, saya paham karena saya jebolan dari Magister Manajemennya di Unpad begitu ya. Sekelas Unpad pun menurut saya, ya kalau saya harus bisa mengatakan ya jauh karena kita belajar the real life corporation gitu. Ada enterprise bisnis yang kita rasakan setiap perkuliahan itu. Oh ini begini ya, oh ini begini mengambil keputusan yang seperti ini. Tapi ingat bahwa tidak mudah belajar di tentunya ya. Tidak mudah kalau tidak ada keseriusan Anda. Nah, itu harus ada dibayangi juga niat untuk bisa belajar dengan serius. Kalau tidak serius, Anda mungkin mudah masuknya, tapi akan sulit keluar. Demikian barangkali Ardan. Tapi bukan menakut-nakuti, tapi ya datang saja, kuliah saja dengan baik, ikuti aturan-aturan. Karena Anda sudah komit, ya wes, ya jalanin saja. Gitu. Baik, terima kasih Pak Palti. Ya, silakan. Baik. Karena di kita belajar sistemnya pakai metode kasus ya Pak Palti ya, makanya siap, betul, membahas kasus-kasus baik. Ya tadi betul ya Pak Palti bahwa kita harus komitmen gitu ya, harus serius ketika kita sudah memulai, harus serius komitmen untuk menyelesaikan hal yang kita mulai. Betul. Baik, terima kasih. Nah itu kalau dari Bapak dosen gitu ya. Tips, trik atau sarannya. Nah, kalau misalkan dari alumni nih yang pernah menjadi mahasiswa di seperti apa mungkin tips, trik atau saran bagi adik tingkatnya nanti? Mungkin Bu Hendrina mangga. Ya, makasih Pak Ardan. Kalau dari saya sih, ya yang pertama tentunya harus happy. Jadi sekolah itu jangan jadi beban. Tapi ya buat mencari ilmu sekaligus mencari teman dan mencari kegiatan, itu yang pertama. Lalu jurusannya tentu yang memang happy bagi kalian, bagi yang mau kuliah lagi gitu. Lalu ya memang itu dunia anak muda sekarang kan happy gitu. Jadi itu kalau dari saya. Kalau susah sebetulnya tidak ada yang susah. Karena kalau kayak saya mungkin karena sudah terlanjur bekerja, punya anak, jadi merasa bahwa tidak ada kesempatan untuk sekolah. Kalau sekarang enak, sekolah bisa sambil offline, bisa online. Lalu banyak referensi kita bisa cari dengan gratis, tinggal nanya Pak Google. Jadi sebetulnya melanjutkan sekolah ke jenjang itu bukan tidak berat dan bukan beban.
Jadi kalau itu dari saya. Makasih. Baik, terima kasih banyak Bu Hendrina lagi-lagi ya. Jadi kalau kitanya serius, mau, niat, apapun bisa dilaksanakan ya Bu Hendrina ya. Baik, terima kasih banyak nih atas pemaparan ilmu, tips gitu ya, saran bagi Bapak Ibu Akang Teteh yang di sini mungkin ingin melanjutkan studinya di S2. Baik, karena waktu yang memisahkan kita, sekali lagi mohon maaf acara ini harus kami akhiri. Tadi bagi penanya 2 orang, Pak Timothy dan Muhammad Faza, silakan mengirimkan nomornya ke saya. Dan untuk mendapatkan sertifikat, Bapak Ibu Akang Teteh silakan mengisi form yang sudah kami lampirkan di chat dan juga sudah terlampir materi dari Ibu Hendrina. Baik, sekali lagi saya ucapkan terima kasih banyak Bapak Palti, Ibu Hendrina atas ilmunya, atas sarannya dan semua hal positif bagi kami semua di sini. Terima kasih banyak. Semoga pandemi ini segera berlalu dan kita pun bisa bertemu tatap muka lagi gitu, Pak Palti, Bu Hendrina gitu ya. Baik. Terima kasih juga ke Bu Nur ya. Mohon maaf Bu Nur, terima kasih Pak, atas tadi informasinya. Baik. Ardan, boleh nggak saya kasih quote? Oh iya, mangga Pak. Oke ya. Hidup ini sepertinya kita ada di dalam sebuah lingkaran. Lingkarannya bisa besar, lingkarannya bisa lebar gitu, tergantung diameter yang kita punya. Lingkaran itu adalah nasihat-nasihat yang kita dapatkan. Semakin kecil lingkarannya, maka kita lebih terkekang. Tapi kalau semakin lebar, kita mungkin bisa lebih bebas. Maka manfaatkanlah ketika Anda pada lingkaran itu. Membuat yang terbaik dan membuat hikmat bagi orang-orang yang lain. Selamat sore. Baik, terima kasih banyak sekali Pak Palti, luar biasa untuk quote-nya. Baik, Bapak Ibu, sekali lagi terima kasih. Mohon maaf kita harus akhiri. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata atau kesalahan dari kami. Semoga bermanfaat ilmunya dan sampai jumpa di acara ngopi online minggu depan. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Hendrina. Terima kasih. Ya, salam sehat buat kita semua ya. Boleh difoto dulu Bapak Ibu? Oh iya, silakan. Baik, iya. Kita lupa foto dulu ya Bapak Ibu. Di sini ada 2 slide. Silakan Bapak Ibu semuanya untuk membuka kameranya. Baik, kita mulai untuk slide yang pertama. 1, 2, 3. Slide yang kedua. 1, 2, 3. Baik, sudah selesai. Terima kasih sekali lagi Pak Palti, Bu Hendrina, Bu Nur, Bapak Ibu semua. Terima kasih banyak. Ya, terima kasih Pak Ardan. Baik. Terima kasih Pak Palti, Pak Ardan. Terima kasih Bu Hendrina, terima kasih Bu. Saya masih ingat kalau bukan Pak Palti pembimbing saya, mungkin saya belum lulus ya. Dan pada akhirnya malah saya. Tapi nggak apa-apa. Pada akhirnya saya lulus pertama dari satu angkatan saya. Iya betul. Mungkin memang lebih baik gitu kalau mengambil tugas akhir harus lebih yang lebih objeknya yang lebih dekat dengan kita, jadi bisa lebih cepat selesainya. Karena kita lebih betul Bu Hendrina. Iya. Dan tentunya pembimbingnya yang oke. Terima kasih Pak. Sama-sama Bu, sama-sama Bu, sama-sama. Terima kasih Sehat Pak. Ya. Oke. Mari. Pak Ardan, saya bisa live ya? Mangga Pak Palti, Bu Hendrina, terima kasih. Ya.